Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali berjumpa di Gamaliel Morning Prayer dan kita akan melanjutkan pembacaan kita kontekstual Bible Reading sampai di Bilangan pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 41. Bilangan 22, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk mengambil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga
kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka berkena amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau bunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupku sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan aku katakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryat Husot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya, Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita boleh melanjutkan perenungan kita dari kemarin pasal 21, di mana Allah menolong bangsa Israel ketika mereka menghadapi peperangan dengan orang Kanaan, juga dengan orang Amori. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan di ayat 1 mereka sampai di dataran Moab di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, ini mereka orang Israel berkemah di dataran Moab, dan rupanya apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel, pertolongan Tuhan memberi mereka kemenangan, itu juga terdengar kepada Raja Moab dan rakyatnya, dan mereka mengalami ketakutan yang sangat besar, mereka mengalami kegentaran terhadap bangsa Israel. Dari ayat 2 sampai 4 ya, mereka sangat gentar karena jumlah orang Israel yang banyak, lalu Moab, dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Dan mereka berkata kepada para pemimpin mereka bahwa pasti nanti Israel ini akan membabat habis segala sesuatu yang ada di Moab, seperti itu. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim
utusan kepada Bileam, ini di seberang, di tepi sungai Efrat, gitu ya, Raja Balak ini mengutus utusan untuk pergi kepada Bileam dengan satu pesan bahwa Bileam harus mengutuk bangsa Israel, karena dia tahu kalau peperangan ini bukan hanya sekedar peperangan secara fisik, tetapi ya secara rohani, gitu ya. Jadi Balak menganggap bahwa kalau nanti Bileam mengutuki orang Israel, maka mereka, orang-orang Moab, ketika berperang akan menang, gitu ya. Dan betul orang-orang tua-tua Moab, orang tua-tua Midian, ya, berarti mereka orang-orang penting ini diutus kepada Bileam dengan membawa upah penenung di tangan mereka, ya. Dan mereka menyampaikan apa yang diminta oleh Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi ya di sini Bileam menjawab bahwa dia akan meminta petunjuk dari Tuhan, gitu ya. Di ayat 8, aku akan beri jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, ya. Dia ya baik ya meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang dikatakan Allah itu yang akan dia beri jawabnya. Kemudian ya di sini Tuhan berfirman, siapa itu yang bersama dengan engkau? Ya, Bileam berkata bahwa Balak sudah mengirim utusan dan bahwa ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya, sehingga Balak meminta supaya Bileam datang mengutuk mereka, serapahlah mereka, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Itu yang disampaikan Bileam kepada Allah. Tetapi Tuhan berfirman, jangan pergi bersama-sama dengan mereka, jangan mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Ya, orang-orang Israel sudah diberkati Tuhan, tidak ada yang ya bisa mengutuk mereka, baik itu Bileam. Akhirnya ya Bileam menyampaikan itu kepada pemuka-pemuka Balak itu supaya mereka pulang, sebab Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka sampai kepada Balak dan mengatakan bahwa Bileam menolak untuk datang kepada Balak, Balak justru mengirim ya lebih pemuka-pemuka yang lebih banyak, lebih terhormat dari yang kemarin dia kirim, gitu ya. Dengan ya tujuan pastinya supaya Bileam mau, gitu ya, dan dengan upah yang lebih banyak lagi, ya. Ketika mereka sampai kepada Balak, ya, mereka mengatakan, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, ini penawaran yang lebih besar lagi dari yang kemarin mereka bawa. Hanya Bileam harus datang dan menyerapah bangsa Israel bagi Balak. Nah, dan Balak di sini menjawab, ya sekalipun Bileam menjawab bahwa sekalipun Balak memberi emas, perak, seistana yang penuh, Bileam tidak bisa berbuat sesuatu, baik itu yang kecil, baik itu yang besar, untuk melanggar titah Tuhan, ya. Sehingga Balak mengatakan, ya kamu tinggal padaku malam ini, dan dia akan bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang di ayat 20, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah, ya nggak apa-apa, sekarang pergilah, tetapi hanya yang difirmankan Tuhan yang harus dilakukan. Di sini menarik, kenapa dari ayat selanjutnya 21 dan 22, di situ bangunlah Bileam pada pagi harinya, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama dengan pemuka-pemuka Moab itu. Dan di ayat 22, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi,
dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa tadi ayat 20 Tuhan sudah bilang, ya sudah pergilah bersama dengan mereka, tetapi di ayat 22 kenapa di sini bangkit murka Tuhan gitu ya. Dan ternyata jawabannya ada di 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Nah, rupanya di sini Bileam tidak, ketika mau berangkat itu tidak lagi tanya kepada Tuhan, dan ya upah itu sangat menggoda dirinya di 2 Petrus tadi ya, bahwa dia suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Tetapi Tuhan rupanya masih mengasihi Bileam dengan memperingatkan dia dengan keras melalui keledai yang berbicara dari ayat 21 sampai 35. Bahkan di sini yang menghadang dia ya adalah malaikat Tuhan. Nah, rasa ini biasanya dipakai untuk menyatakan teofani atau wujud Yesus Kristus dalam PL, dan dia sendiri yang menghadang Bileam untuk tidak melakukan kejahatan dengan mengutuki bangsa Israel. Bahkan di sini sampai 3 kali keledai itu dalam tanda petik menyelamatkan nyawa Bileam, karena justru keledai itu yang melihat malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus, sehingga keledai itu menyimpang dari jalan yang seharusnya dia lalui, dan di situ Bileam memukulnya. Kemudian dari ayat 25 dia melihat lagi malaikat Tuhan, sehingga ya dia membuat kaki Bileam terhimpit sampai ke tembok, terus dipukul lagi. Dan yang ketiga, ketika tiba di jalan yang sempit tidak bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya keledai itu meniarap, ya, sehingga lagi Bileam memukul keledai itu dengan tongkat, dan akhirnya Tuhan membuka mulut keledai itu dan ya bisa menyampaikan kepada Bileam bahwa kenapa engkau memukul aku sampai 3 kali. Dan Bileam rupanya tidak sadar bahwa Tuhan memakai keledai itu untuk memperingatkan Bileam supaya tidak melanjutkan perjalanannya, dan Tuhan ya akhirnya menyingkapkan mata Bileam bahwa dia sudah diselamatkan oleh pedang ya. Dan Tuhan bilang ayat 32, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalanmu ini menuju kepada kebinasaan. Sehingga melalui keledai itu ya Tuhan membiarkan Bileam bisa hidup, dan di situ Bileam sudah menyadari dosanya, bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya ayat 35 Tuhan berfirman, ya sekarang pergilah bersama orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu itu yang harus Bileam katakan. Nah ini ya, Bileam kemudian pergi ke Balak dan akhirnya mengatakan bahwa Bileam nanti hanya akan mengatakan apa yang disuruh Allah, apa yang ditaruh Allah dalam mulutnya. Nah itu yang pelajaran yang luar biasa di sini. Dan kita akan melihat apakah amanat teks yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa Allah itu menyertai umatnya Israel. Dia melindungi mereka dari setiap rancangan-rancangan yang jahat. Apa yang diberkati Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan menghendaki di sini manusia hanya mengatakan dan melakukan firman Tuhan saja, tidak sekehendak hatinya, tetapi melakukan firman Tuhan. Dan sebagai aplikasi pagi hari ini, apakah saya dan saudara meyakini
ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini apakah saya dan saudara hanya mengatakan dan melakukan firman Tuhan dan kita tidak tergoda untuk ikut dalam kejahatan, untuk upah kejahatan, karena Paulus dalam 1 Timotius katakan bahwa akar kejahatan adalah cinta uang. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan mengatakan dan melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang adil, Tuhan yang ajaib, yang sanggup memberkati, menyertai, bahkan rancangan Tuhan itu sempurna sekalipun digagalkan oleh banyak hal, tapi kita percaya bahwa Tuhan berkuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Sebab penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu dan keajaiban-Mu menyertai kami. Haleluya, haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap perlindungan janji Tuhan buat setiap kita. Sekalipun kita kadang mungkin diperlakukan tidak adil, kita merasa bahwa ada banyak tantangan, pergumulan, tapi kita mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menjahati kita, yang tidak baik kepada kita. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan yang akan menyatakan kebenarannya, dan Tuhan yang akan menjadi pembela kita, Tuhan yang merencanakan rencana yang terbaik bagi setiap hidup kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur ya Tuhan, bahwa penyertaan, perlindungan, dan janji Tuhan tetap berlaku buat setiap kami yang percaya dan berpegang kepada janji-Mu. Sekalipun Tuhan banyak orang yang memusuhi, banyak orang yang sekarang Tuhan berbuat yang jahat kepada kami, tetapi kami mau melepaskan pengampunan. Biarlah rencana Tuhan yang terbaik yang akan dinyatakan, kebenaran, kebaikan, keadilan Tuhan dinyatakan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami, tetap membuat kami beriman dan makin sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya, dan ampuni setiap kekhawatiran, keraguan, kemarahan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang melepaskan segala pengampunan buat kami, supaya kami terus menyatakan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.